Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam renungan harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Sabtu 30 September 2023. Selamat pagi dan selamat berakhir pekan Jemaat GKJ Bandung yang dikasihi Tuhan. Marilah kita menyambut akhir pekan ini dengan penuh syukur dan sukacita di dalam renungan kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama. Untuk itu marilah kita menyatukan hati di dalam doa. Syukur kami padamu ya Tuhan untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami rindu untuk mengawali akhir pekan ini dalam kebenaran firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama. Kami mohon pertolongan Roh Kudus di dalam hati kami masing-masing, memberikan hikmat dan kemampuan agar kami boleh melakukan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Begitu pula halnya dengan hamba-Mu Tuhan, kuasai dengan Roh Kudus-Mu sehingga boleh menyampaikan apa yang seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Renungan kita pada hari ini diambil dari kitab Filipi pasalnya yang kedua, ayatnya yang keempat dan yang kelima yang demikian. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Renungan kita pada hari ini diberi judul Mengerti Sebelum Dimengerti. Jemaat yang dikasihi Tuhan, manusia selalu ingin dimengerti, tetapi banyak dari antara kita yang sulit untuk mengerti orang lain. Jangankan orang yang baru kenal atau belum kenal betul, antara suami istri atau orang tua dan anak sekalipun sering terjadi perselisihan hanya karena saling kurang mengerti satu sama lain. Ada banyak hubungan yang rusak dan hancur yang kalau ditelusuri sebenarnya bermula karena sama-sama tidak mengerti baik latar belakang, sifat maupun kebiasaan. Bukankah ironis apabila sebuah hubungan menjadi hancur bukan karena masalah yang besar tetapi hanya karena ketidakmampuan untuk mengerti? Ketika kita berkonflik, cara untuk meredakan ketegangan yang sesuai dengan ajaran Kristus adalah dengan berusaha memahami sebelum ingin dipahami. Cobalah untuk mengerti apa yang dipikirkan dan dikatakan orang lain sebelum kita mulai mencoba untuk meyakinkan mereka bahwa kitalah yang benar. Jangan berharap untuk dipahami sampai kita bersedia untuk memahami orang lain. Alkitab berkata di dalam Amsal 18 ayat 13, "Jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya." Seringkali kita begitu sibuk membuat orang lain sepakat dengan argumen kita, sehingga kita tidak mau berhenti sejenak untuk mendengar apa yang mereka katakan. Itulah mengapa dalam ilmu komunikasi ada teknik untuk membiarkan lawan bicara kita berargumen terlebih dahulu. Misalnya ketika kita berkata, "Silahkan Anda duluan." Kemudian setelah mereka mengeluarkan argumen mereka, kita respon dengan kalimat, "Baik, saya coba pahami maksud Anda." Lalu kita ulangi apa yang kita pahami dari argumen yang baru saja mereka sampaikan. Itu memberi kesempatan kepada mereka untuk mengkoreksi kita dan kesempatan bukan hanya untuk dipahami, tetapi juga untuk merasa dipahami. Tiap orang punya perspektifnya masing-masing, tetapi sepertinya semakin sedikit orang yang mau melihat dari perspektif orang lain, karena yang kita utamakan adalah sisi diri kita sendiri. Kalau kita tidak mau berusaha untuk memahami dan menerima sudut pandang orang lain, kita tidak akan bisa mengenali diri orang lain tersebut. Kita tidak akan bisa melihat ketakutan mereka, luka mereka, atau pengalaman ketidakadilan yang pernah mereka alami. Dan itu bukanlah cara Kristus. Kristus selalu melihat kebutuhan terdalam dari setiap orang. Bahkan ketika ia hendak mati di kayu salib sekalipun, ia memikirkan kita. Tidak mudah memikirkan kepentingan orang lain sebelum diri kita sendiri. Cara berpikir ini tentu tidak lazim, karena setiap kita tentu lebih ingin untuk memikirkan diri kita sendiri daripada memikirkan orang lain. Namun hanya Yesuslah yang dapat mengubah perspektif kita.
Hanya Yesus yang bisa membuat kita lebih berkeinginan untuk mendengarkan dan memahami kepentingan orang lain daripada ingin didengar dan dipahami kepentingan kita. Ketika kita ingin menjadi serupa dengan Kristus, keinginan untuk mengerti sebelum dimengerti menjadi lebih lazim. Karena hanya dengan cara itulah kita dapat mengatasi konflik kita. Tentu, tidak ada orang yang mampu memahami orang lain 100%. Namun bukan berarti kita tidak bisa melakukan apapun. Kita selalu bisa memperoleh hal yang baru dari lawan bicara kita dan memahami karakter atau kepribadian mereka dengan perlahan. Dan itu semua bisa kita alami apabila kita mau belajar untuk tidak hanya berpusat pada diri kita sendiri, apa maunya kita, namun kita belajar untuk mulai memikirkan alasan-alasan, pemikiran-pemikiran orang lain untuk memutuskan sesuatu. Karena kedewasaan bukan saat kita mulai bicara hal-hal besar, tetapi ketika kita mulai mengerti hal-hal kecil. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu mengingatkan kepada kami untuk terus mendengar dan mengerti orang lain sebelum diri kami sendiri. Tolong kami Tuhan melalui keteladanan Putra-Mu Yesus Kristus untuk kami belajar meredam ego di dalam diri kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin.